Trio RRT dipastikan lagi ketar-ketir, ketakutan, cemas mendengar, melihat pernyataan resmi. Lagi-lagi pihak UGM, Rektor UGM Ibu Ova Emilia menegaskan mengenai status Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi yang dipersoalkan, dituding-tuding sama rombongan orang-orang ini sebagai ijazah palsu. Gimana nih Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon? Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. 7. UGM diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan dan secara berkala dinilai atau diuji kualitasnya oleh lembaga independen. Hingga saat ini UGM dinyatakan layak dan telah melakukan proses pendidikan dengan baik. Berpegang pada ini, proses pendidikan di UGM telah berjalan semestinya tanpa ada keraguan. 8. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 9. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. 10. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Terima Nah, kasih. clear ya? Wassalamualaikum. Ini langsung pernyataan daripada Rektor UGM, Ibu Ova Emilia, terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo. Lalu apa lagi? Lalu apalagi yang dipermasalahkan sama Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, dan yang lainnya. Orang-orang yang selama ini memburu ijazah Pak Jokowi, menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini loh penegasan terbaru dari pihak UGM mengenai status Pak Jokowi dan ijazah Pak Jokowi ini. Seharusnya hal sederhana ini sudah selesai
di sini. Tetapi pihak daripada trio RRT ini masih ngeyel, kekeh, tidak percaya ini dengan pernyataan UGM ini. Tetap yakin sekali dengan tudingan mereka kalau ijazah Bapak Jokowi itu adalah palsu. Aduh, ini gimana nih teman-teman menurut kalian? UGM peduli soal ini, maka hari ini saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada jelas, iya, kepada yang bersangkutan pada saat wisuda, jadi tahun 1985 untuk kasusnya Bapak Joko Widodo. Lumni. Ya. Bu Rektor, kita lihat di media sosial itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Lagi-lagi clear ya pernyataan dari rektor UGM. Ijazah Bapak Jokowi itu asli. Bapak Jokowi kuliah di sana dan menyelesaikan studinya wisuda dan berhak mendapat ijazah dan gelarnya sebagai insinyur. Lalu apalagi kan? Apalagi yang dipermasalahkan, dituding-tuding sama kubu Roy Suryo CS. Tentunya hal ini membuat mereka ketar-ketir. Nah, pasti ada akibat hukum yang menanti orang-orang ini gara-gara tudingan-tudingan mereka menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. UGM ijazah Jokowi asli. Roy CS selesai di Hotel Prodeo. Seperti yang kita tahu bersama, kita saksikan bersama, pihak penyidik di Polda Metro Jaya sekarang lagi gencar-gencarnya memanggil satu persatu orang-orang ini untuk dimintai keterangannya mengenai ijazah Pak Jokowi. Makanya siap-siap saja bagi kalian-kaliannya mempersiapkan diri mengenakan rompi orange. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya bersama Dr. Rismon nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini penerangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya. Ini Roy Suryo ya, berulang kali mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi diyakininya 99,99 adalah palsu. Ini kena Roy Suryo ini yakin, dipastikan Roy Suryo bakalan kena gara menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Terlalu arogan sekali mendahului pihak UGM. Pihak UGM saja mengakui, mengonfirmasi, mengklarifikasi Pak Jokowi itu memang alumni dan telah menerima ijazah asli yang dikeluarkan oleh mereka. Tetapi entah nyali dari mana, entah bagaimana cara-cara mereka nanti
mempertanggungjawabkan tudingan-tudingan ini. Yang terbaru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan. Tapi ya belum banyak orang lainnya kok sampai 11.000 triliun kan, maksudnya 100% lagi bisa kan dramatisir itu sama penekanan aja biar viral. Rismon dan kawan-kawan, di sini ada Roy Suryo, kemudian Bu Kurnia juga. Dari pernyataan Rismon mengatakan 11.000 triliun persen ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu diklaim sama Rismon ya. Ini yang harus dipertanggungjawabkan sama mereka-mereka ini nanti di pengadilan. Nggak usah playing victim. Nggak usah seolah-olah kalau mereka-mereka ini tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, tidak berkata apa-apa. Jejak digitalnya ada kok. Nanti silakan dipertanggungjawabkan ya. Intinya adalah publik yakin ijazah Jokowi palsu. Saya kira kita akan berjuang terus. Apapun yang terjadi pada proses-proses hukum tidak akan mengurangi perjuangan kita semua. Insya Allah kebenaran akan terbukti, kejujuran menang, mengalahkan penipuan, kebohongan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Intinya ini Rizal Fadilah ya. Pernyataan dari Rizal Fadilah mengatakan juga ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi bukti demi bukti jejak digital ada satu persatu dari orang-orang ini. Juga ada pernyataan Dr. Tifa tuh yang menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Jadi silakan nanti mempertanggungjawabkan. Saya yakin sekali sih orang-orang ini sekarang lagi pada puyeng banget, pusing banget, takut banget menghadapi kenyataan pahit ini. Kirainnya tadi kan Pak Jokowi tidak seserius ini melaporkan mereka. Nyata-nyatanya dugaan mereka, prediksi mereka salah besar. Makanya kan mereka-mereka ini pada sibuk ngadu sana sini ke Komnas HAM, ke Ombudsman, ke mana lagi tuh berkirim surat ke luar negeri bahkan. Nah itu dia teman-teman, gimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.